bersama dalam acara silaturahmi. Yang hormati yang bangku bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, keluarga besar Payung Panji Pasukuan, Cani aku anggota Nalabiah, nan bakudung bakaratan, nan basapiah babalahan. Mudah-mudahan awak yang hadir siang hari kini dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita syukuri, alhamdulillah badan siap, alhamdulillah umur panjang, alhamdulillah rezeki murah, alhamdulillah hadir awak bisa berjamaah, hadir awak silaturahmi. Sebab kalau diturik surang-surang sebanyak di hari 2 bulan nanya ke rumahku makan dulu kanyang baru nanya ke rumahku itu tidak bisa habis baru lagi maka disepakatilah awak halal bihalal. Maka kita syukuri dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak kalah penting yang kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kalau ada di dalam hati wak tarasun deh, lailah diampuni dosa wak kayak, lailah diterima amal ibadah wak atau jangan mati wak bisa masuk dalam kubur disiksa oleh Allah. Jangan deko dia kira dipanggang wak dia pinaraku. Maka ketika ada rasa itu engkau bapak dan kau ibu jamaah hadirin, syukurilah tanda ado iman di dalam hati yang menandakan awak takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak wassalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu selain doa, selain meminta syafaat, selain meminta pertolongan, juga penyejuk jiwa, penenang hati. Kalau ada di antara awak yang punya hati gundah gulana, pitih banyak, hati tak sana, arato laweh lalu tak namuah, maka banyak-banyaklah bersalawat. Di antaranya salawat tibil khuluq. Jadi sebelum nolak bali ubek pananang, maka banyak-banyaklah salawat. Ada di antara salawat yang diajarkan oleh para ulama namanya salawat tibil khuluq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan
wa sahbihi wa salim. Wiridan maka hati wa katana mudah-mudahan pikiran wa selesai. Kalau dengan kusui kata kuda tua tadi selesai dah Pak. Kalau layati wa lapang karena dosa-dosanya tak kantong di hati. Kalau hatiku ibaratkan tanah lapang yang laweh sampai orang main bola tu, maka tu bisa parkir, jawi bisa di pawian, habau bisa di tambangan, Honda bisa disusun, rumah bisa dibuat. Tapi kalau hati wak sampai sarongan dia kadang WC saja baru CMB sendata baru alun gak iwangnya leh adi malo to di parkir di malonda ama ko lapangkan hati batu tanah lapang di antara melapangkan hati adalah silaturahmi atau halal bihalal. Jadi sebenarnya kamari gua ambo nak pai majlis pengajian. Sebab pengajian tadi lah disampaikan di angkor Tuhan Nabi itu nang bari-bari mana dia sampai. Capek nang kuda tua. Tiba kamari indah. Acara wak pas mulainya memang jam siko kok saya lo. Cuma ambo nang gak capek tiba tadi. Dan awak lagi tiba alhamdulillah. Bapak kau kuda tua merusati mengacaukan pai balaja kamari. Sebab payung panji yang kuda tua Nabi yang ngajaran kuda tua yang lain. Termasuk yang kuda tua merusati tiru kami kuah. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Minas, ada yang di Medan, ada yang di Aceh, ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Bekasi, ada yang di Maninjau, ada yang dari Yakai, ada yang dari Kuo, ada yang dari Mumpaki. Bukan cuma yang dua kecil sampai basilaturahmi. Kalau Allah basilaturahmi tahu buat informasi siapa damam begini, siapa tak ada lagi, siapa tu nyola peminantu, rumah nyola di siku, kolam balik tanah sini, ada informasi. Maka ajang silaturahmi kan untuk palapang hati antara awak. Karena itu yang awak pelajari selama Ramadan. Awak berpuasa yang awak pelajari melapangkan hati supaya ikhlas. Jadi awak belajar ikhlas sabanano bang haji dan paling murah tu apa? Nampak sari mengarajuan atau maman kaji bah. Jadi sekalian maknya minta makan kamaknya, mak masak nasi, kironya maknya baru menjalankan nasi. Amanangi lah baca tadi minta alu lema ada lita adik jamaknya membaca pengajian di angkolai sabar lah bahas itu inna allaha ma'as-sabirin tangan lagi itu sih hanya majakan sabarlah nasi kelama carangan tapi dia kan menang kemenangi dia baca itu wallah innallaha ma'as-sabirin. Nah tapi dia karena sakit hati tadi mencari anak itu menangis maka bagi dia gigi sambil melaki tangan kapusai anak awak lain mengaji tapi sabar lalu. Jadi ngaji kok mapa kaji mempelajari aku lawak karjon tinggal awak mengamalkan kaji. Jadi selama Ramadan awaklah ditarbiyah, Allah dilatih, Allah pelajari. Tinggal sesudah Ramadan kau mamakan kaji Ramadan kan. Ayang kau makan ikhlas lillahi ta'ala supaya lapang hati wa. Ini kan nyawa kayak ibu. Kalau misalkan ibu-ibu ada punya salah di rumah, ketika wak punya salah di rumah tuh kira-kira menurut wak kalau wak minta maaf kalau kiwa di maaf no di laki wak kau dapet gimana tumbuh wak salah aturan terletak nasi alunnya lelo di maaf dah kalau dapet kau dapet di maaf laki langsung tahu dah di maaf namanya wak dapet jadilah lo udah maafan
Atau ketika salah tu kau dapat ketika salah tu dia lagi buat dibaca-bacanya salah wak kini besok dibaca ulang dia, besok cerai dibaca ulang dia, lah seminggu ulangnya baru, lah sebulan dikanak-kanaknya aja baru. Kau dapat sama itu dia wak? Enggak. Allah sekali itu kamu betul? Iya sebentar bu. Iya. Berarti kalau sama itu semua. Orang laki-laki itu kalau salah kau dapat sekali minta maaf tuh Allah ini maaf. Sudah tunda lo disawit-sawit salah. Lapang hati. Nah jadi wak kini tinggal makan kaji. Sudah tulai kalau misalkan aduh, bertanya lo cik kalau misalnya aduh, orang laki-laki suami di rumah, ceknya, oh ya istriku, idan macam-macam tanah. Ke rumahku tapak tangan dan nanggu sahur nang kali makan, nang kali pakai di siku keluar apa bapak lu halia kalau itu tambah orang kalau dibaca itu di laki kira-kira harus berapa ibu tiwa nah karena laki mangga mentang-mentangnya ibu hati rupanya sudah waktunya pak sama itu kalau dulu ada mengak adin nama tanah dah adin nama segala macam adin nama bangana adin nama begini adin nama begitu ibu lagi amakku tinggal awak bahasa amat mengikhlaskan karajawa ialah karajawa jadi diantara mengikhlaskan karajawa ke bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan pendidikan bulan latihan kata berjalan latihan 5 ciri orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau sembahyang dalam surau sana surau sembahyang wak dalam surau wak surau atau salah ngaji dalam surau awak saja surau kecek wak membaca kaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin baru karena pintu bunyi waduh orang masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu bunyi pintu dia baik kira siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu ditanya ikhlas. Tanda ikhlas. Jadi kalau ada orang babu elok sudah tuh kalau dapat disabi-sabi eloknya itu ikhlas. Jadi ada 5 ciri orang yang ikhlas melakukan perbuatan apa itu ibadah atau enggak. Jadi sebelumnya ngapa kaji awak tidak akan dinilai di sisi Allah tanpa ada niat yang ikhlas karena Allah SWT. Mangke senjata pai parang supaya dibilang pahlawan mati jadi syahid minta ke Allah ya Allah masukkan yang mau terbunuh syahid mati yang mau ditembak orang pai parang ya Allah. Bohong kata Allah. Aku pai parang supaya disebut pahlawan amaku diri dalam hati. Ada orang kayu sidakah nak seketik surau nyo membuat lapiat nyo membali nyo mancai jo jamaah siap garing saja digaji jo jamaah siap ibu digaji sado haratonya api baik pak mati minta ke Allah ya Allah masukkan nama dalam surga kan engkau yang menjanjikan saya mengalukan hartanya di jalan Allah masuk dalam surga kata Allah mengijo balik mengijo angku baik pak sedekah supaya disabui dermawan kan supaya disabui kurang rendah hati kan supaya dipuji orang kan
maka tidak berhak dapat surga kata Allah. Diri adalah neraka. Nah, jadi orang yang masuk surga itu sih orang yang beribadahnya, walaupun ibadah itu sakit, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Supaya ikhlas kuncinya 5. 1, jangan ingin diketahui orang lain. Tapi kalau ibadah wajib tak ada. Kamangku, wah tapi semayang luar, nah kasurau saja lain. Aku wajib beribadah. Ganti syiar, ganti dakwah, boleh kita ulang. Tapi kalau nang sunai sudah baca Al-Quran, alhamdulillah. Sunnah wahid harus dengan beko belo di bawah no pamer no ria. Masuk di dalam kotak, krek foto, status. Alhamdulillah rasaki hari ini di jalan Allah. No pamer no ria, posting. Maka itu orang ria, maka orang ria itu mustahil ikhlas. Maka supaya ikhlas, usahawan ijan diketahui orang lain. Tapi tahu itu orang tua yang menyuruh awak, tidak ada masalah. Dan buat itu ketika awak mengiklankan, ketika awak lagi tahu, baru awak berdua orang kecewa. Kapan nah bisa cerai dulu jadwal cerai. Kalau bisa apa dulu cerai kok? Mangga, ulah tak tanya orang. Tak tanya orang ada. Kecil orang ada nggak tanya orang. Jadi memangga-manggakan itu ingin diketahui orang lain. Jadi awak ikhlas itu adalah jangan ingin diketahui orang lain. Yang kedua, supaya ikhlas kepada Allah adalah jangan ingin dilihat orang lain. Tapi tadi diketahui. Kalau diketahui kok nggak mesti dilihat. Tapi kalau dilihat mau hari wah memparaga. Baru laki peci, laki baju koko kain sarung, jalan apa yang kamu saji. Lu ada orang mencari lain, suruh dia ulang mau jalan ya. Saja kamu saji bebas, nggak masalah saja. Itu minta disebut. Jadi orang ikhlas nggak itu. Nggak ingin jadi cari orang. Orang yang ikhlas itu sama tu angin di dalam banunda, nggak minta keluar. Orang ikhlas itu sama tu jantung di dalam badan, menentukan hidup atau enggak, tapi tidak ingin dicari orang lain. Bahkan orang yang ikhlas itu sama tu murid kayu di dalam tanah, tidak minta keluar. Murid nama sumber. Tapi yang makin lama makin tak kunjang, makin lama makin kuat, makin lama makin mendalam. Itulah ikhlas. Lillahi ta'ala. Dan minta-minta keluar itu jadi pindah jawab. Contohnya minta keluar itu ambayan sakit tak?